ini Gus, ada musibah banjir tuh di Bekasi, ya Allah. Cuma di sini alhamdulillah komen-komen netizen tuh berdoa positif, baik, semoga gitu. Gimana tanggapannya Gus ini? Ya, Musibah. memang kita sedih akhir-akhir ini ya. Alam kita ini bukan sekedar perubahan iklim, sudah bencana iklim. Iya. Tapi kita harus waspada pada dua hal. Yang pertama, kita harus berbenah. Dan yang kedua memang kita juga harus percaya betul bahwa Allah itu memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menjaga kita. Karena di sisi yang lain keadaan-keadaan yang buruk itu, musibah dan lain-lain itu memang juga sudah menjadi bagian dari ketentuan Allah. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, termasuk musibah di dalamnya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Allah mengingatkan, hanya kepada Allah lah kita meminta perlindungan, karena Allah Maha melindungi. Al-Hafiz. Nah, Al-Hafiz ini Allah Maha melindungi, termasuk Asmaul Husna. Kita undang salah satu kiai yang akan kita tanya soal Al-Hafiz. Coba kamu cek sudah hadir apa belum? Tadi udah kayaknya ada bunyi mobil di luar. Saya panggil dulu Gus ya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waduh, Kiai Jazil. Pak Menko. Mari, silakan. Mudah-mudahan kita tunggu-tunggu dari tadi. Pemirsa semuanya sehat. Dari tadi kita tunggu menjelang sahur ini. Masya Allah. Sama Bobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Metro TV yang budiman, kembali menjelang sahur bersama saya dan Bobi dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Terima kasih atas kesetiaan Anda semua. Malam ini kita akan membahas Asmaul Husna Al-Hafidh bersama seorang hafidh, Kiai Jazilul Fawaid, seorang yang hafal Al-Quran. Bagaimana Pak Kiai Jazil soal Al-Hafidh sebagai salah satu asma Allah dan menjadi pegangan kita agar kita bisa nyaman, aman dalam menghadapi berbagai cobaan dan bencana yang terus menerus ini? Bismillah, alhamdulillah. Kita patut sebagai umat Islam, orang mukmin, bahwa tiada pelindung yang terbaik kecuali Allah, yang memiliki sifat Al-Hafidh sebagai pelindung. Dan kita semua hendaknya mencontoh sifat Allah sebagai pelindung. Melindungi alam, melindungi tatanan sosial, supaya tidak terjadi kerusakan. Allah memang maha melindung, maha memberikan pelindungan. Tapi tangan-tangan jahat manusia itu juga karena tidak mencontoh sifat Al-Hafidh itu, maka dia melakukan perusakan. Di surat Ar-Rum disebutkan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydiyan nas. Sungguh telah nampak kerusakan di bumi maupun di laut karena perilaku manusia. Allah melindungi kita semua. Allah sebaik-baik pelindung. Tapi kita usir. Kita membuat kerusakan. Kita melakukan hidup yang damai dibuat konflik. Hutan yang rimbun dipotong. Sampah kita buang sembarangan. Terus kemudian kita bertanya, Allah lindungi loh. Gak bisa begitu. Perlindungan Allah itu juga harus disertai dengan sikap kita untuk mencontoh sifat Allah yang disebut Al-Hafidh. Kita semua ini pelindung-pelindung. Pak Menko ini pelindung masyarakat yang tidak berdaya. Pak Presiden melindungi Indonesia dengan semua yang ada. Nah, tapi tidak ada sebaik-baik pelindung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah dibuktikan. Rahmat dan perlindungan Allah tidak pandang bulu. Baik kepada yang mereka tidak beriman, Allah tetap berikan matahari. Allah berikan oksigen, Allah berikan air. Tapi sekali-kali jika sifat pelindungan itu hilang
dari hati manusia yang muncul adalah kerusakan. Kerusakan alam, kerusakan tatanan sosial, ketimpangan ekonomi. Itu semua terjadi padahal Allah sudah mencontohkan. Seperti saya lah, melindungi dengan cara yang adil kepada siapapun. Matahari tidak hanya untuk orang Islam, oksigen tidak hanya untuk orang kafir, ekonomi ini juga tidak hanya untuk orang yang tidak beriman, semuanya di dalam perlindungan Allah. Nah, oleh sebab itu kita selaku umat Islam, apalagi di bulan Ramadan, Al-Hafidh ini hendaklah kita tanamkan di dalam sanubari kita, bahwa kita diciptakan Allah di muka bumi ini untuk melindungi makhluk-makhluknya yang lain. Jangan kemudian habitat yang ada di hutan, habitat yang ada di laut, dengan habitat yang ada di gunung karena penambangan itu kemudian dia rusak. Yang terjadi apa? Yang terjadi bencana sosial, yang terjadi bencana alam, yang terjadi bencana lingkungan. Yang menurut saya kita tidak mencontoh sifat Allah yang Al-Hafidh. Al-Hafidh, Allah yang maha melindungi, sekaligus cermin bahwa kita juga harus melindungi apa yang menjadi amanah dari Allah. Betul. Salah satunya adalah amanah untuk melindungi lingkungan kita, melindungi kemanusiaan kita, melindungi sistem sosial dan budaya kita. Para pemirsa, tetaplah setia bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Pemirsa, bagaimana bentuk perlindungan Allah? Bagaimana kita menjadi bagian dari agar mendapatkan perlindungan dari Allah? Kita tanya langsung pada Pak Kiai Jazil. Bagaimana Kiai? Pak Menko dan para pemirsa, Allah membuat mekanisme perlindungan yang itu diberikan kepada hambanya, yang itu pedomannya ada di dalam Al-Quran. Yang salah satunya hari ini kita lakukan adalah melindungi diri kita, yang disebut sebagai as-shaum junnah. Puasa itu adalah benteng perlindungan, supaya diri kita tidak rusak, tidak semena-mena, tidak semau-maunya. Nah, oleh sebab itu kita pahami bahwa semua syariat ibadah yang dituntunkan oleh Allah termasuk puasa, itu adalah bentuk dari Allah sebagai Al-Hafidh, menjaga kita. Jadi di dalam 30 hari umat Islam itu, Pak Menko, sesungguhnya ini adalah melakukan mekanisme perlindungan kepada dirinya, supaya tidak makan yang yang diharamkan, tidak melakukan perbuatan yang ya, ternyata makanan halal itu bagian dari perlindungan dari berbagai penyakit, dari berbagai makanan yang tidak bersih dan berbagai hal yang ternyata menjadi laku hari ini. Dan menurut dokter bahwa sumber penyakit itu makanan. Jadi puasa ini ada 12 bulan kita makan sembarangan, puasa ini kita kurangi, rem. Sekarang kenapa tatanan terjadi kerusakan? Satu, kerakusan. Rakus, misalkan pemimpin yang tidak bisa dijadikan teladan, ada kerakusan, ada kedoliman, ada ketidakadilan, itu pasti muncul kerusakan. Apakah Allah tidak menjaga? Mekanisme penjagaan tidak Anda lakukan. Makanya jangan kemudian menyerahkan, oh Allah berarti lepas tangan. Tidak, Anda tidak melakukan mekanisme penjagaan. Makanya puasa ini mekanisme penjagaan. Oleh sebab itu, kalau menurut saya, apalagi umat Islam Indonesia, bulan Ramadan ini hal yang spesial. Karena Indonesia ini merdeka pada tanggal 9 Ramadan. Artinya hendaknya pemimpin Indonesia juga mengambil ibrah dari ibadah puasa. Apa itu? Menahan diri untuk berbuat yang tidak baik, yang boleh saja tidak dilakukan, apalagi yang nggak boleh. Itu kan puasa. Jadi Allah melindungi kita dengan perintah dan ajaran akidah. Persis. Allah melindungi kita dengan syariat Persis. yang diwajibkan kepada kita.
maka konsekuensi perlindungan Allah adalah kita konsisten dengan ketakwaan kita. Persis. Menjauhi larangannya, mengerjakan Perintahnya. Sudah diingatkan zuharul fasad Fil barri wal bahri bima maka kasabat. sabat aitina. Sudah Termasuk mengendalikan syahwat kita. Syahwat yang tidak terkendali dari seorang katakanlah pemimpin itu berbahaya buat yang dipimpin. Kalau dia bukan pemimpin, bersahwat apapun mungkin dia merusak dirinya. Tapi kalau dia seorang pemimpin, seorang imam, seorang kiai, seorang ulama yang kemudian dia tidak mampu melindungi dirinya, tidak al-hafidh untuk dirinya. Dia keluar nafsu syahwatinya yang itu tidak sesuai dengan ajaran, pasti akan merusak tatanan. Maka ya berpuasalah salah satunya. Bob, sebagai ada pertanyaan? contoh al-hafidh. Iya, kan tadi dijelaskan Gus sama Kiai Jazil tadi bahwa ibadah itu salah satu cara untuk menolak kemungkaran atau musibah gitu. Tapi mengapa kadang ada orang yang dianggap ahli ibadah tapi dia masih melakukan kemungkaran Kiai dan menyakiti hati manusia gitu. Ya. Itu gimana Kiai? Tentu esensi ibadahnya nggak kena, itu rutinitas. Mas Bobi saya tanya, sudah puasa Ramadan berapa tahun? Dari kelas 3 SD Nah, saya. berarti sudah lebih 20 tahun, Lebih. 30 tahun. Iya. Apa efeknya? Efek Sedangkan Rasulullah sendiri dan semasa hidupnya itu puasa cuma 9 tahun. Karena puasa disyariatkan waktu di Madinah. Oleh sebab itu kita seringkali yang disebut ritus ibadah, syariat, itu tidak disertai dengan hakikatnya. Itu sebagai koreksi. Tetapi bukan berarti kalau puasa nggak menimbulkan efek positif ya nggak usah berpuasa. Oh tidak begitu. Kalau sholat ternyata tidak tanha anil fahsya wal munkar berarti kita tidak sholat. Karena puasa, sholat, haji itu bentuk pengabdian kita kepada Allah. Hatta tidak ada efek pun kita tetap harus sholat. Karena itu kewajiban. Tetapi bagi orang yang berakal, para sarjana kita berakal, tentu kita harus cari hikmahnya. Tidak cukup diambil sebagai kewajiban atau menggugurkan kewajiban. Justru itu sama. Ya. Ketika kita orang yang berakal, kita Allah memiliki sifat al-hafidh, al-wali, itu tentu kita kalau dia sebagai pemimpin maka tampakkanlah sifat perlindungannya. Tampakkanlah sifat yang dapat mengayomi. Kalau kita Allah memiliki sifat yang harus kita tiru, sifat perlindungan, kita tidak meniru sifatnya, yang terjadi kerusakan. Kira-kira begitu, aminku. Jadi Al-Hafidh sifat Allah, nama Allah, asma Allah yang maha melindungi. Betul. Pantulannya adalah kita harus melaksanakan keteladanan sebagai pelindung terhadap berbagai kehidupan kita. Pemirsa, tetap setia bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Para pemirsa, selanjutnya bagaimana agar kita dan orang-orang yang kita cintai, orang-orang dekat kita, supaya tetap dalam perlindungan Allah. Bagaimana Kiai? Selain mekanisme nilai Pak Menko, itu memang dianjurkan agar kita mempertegas komitmen kita sebagai pelindung. Oleh sebab itu baca ya hafid. Atau bahkan sebagian membaca yang hafid supaya dilindungi Allah. Padahal mestinya dia juga sebagai pelindung. Melindungi siapa? Dirinya, keluarganya, dan lain-lain. Nah kalau di pesantren itu ada bukan wirid, tetapi sering disampaikan sebagai pengingat agar kita tidak sombong, agar kita juga berlaku adil kepada yang lain. Itu ada di surat Yusuf. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah sebaik-baik pelindung dan Allah sebaik-baik zat yang memberi rahmat. Dibaca bolak-balik. Nah, kalau kita sudah memahami ayat itu bukan berarti kalau kita ucapkan itu cukup. Tetapi itu cerminan ke kita.
Kalau kita ingin mendapat perlindungan, kita juga harus jadi pelindung. Bagaimana kita akan mendapat perlindungan kalau ketemu orang nempeleng? Bagaimana juga kita dapat mendapatkan rahmat kalau kita sering dolim dengan yang lain? Jadi wiritan yang disampaikan oleh para kiai, ayat-ayat Al-Quran, itu adalah pelindung buat kita. Makanya di bulan suci Ramadan itu salah satu yang dianjurkan adalah tadarus Al-Quran. Karena ayat-ayat itu yang melindungi sebenarnya. Karena ajaran-ajaran yang ada itu yang melindungi kita. Nah oleh sebab itu Pak Menko, Mas Bobi, kita boleh kok untuk mengatakan saya ini pelindung keluarga. Saya ini teladan keluarga. Dan saya ingin mendengar pemimpin Indonesia juga ngomong, saya inilah yang melindungi Indonesia. Saya ini yang akan memberikan kemakmuran. Saya ini yang akan memberikan kesejahteraan. Sebenarnya omong begitu itu dia seakan-akan sebagai Allah. Bukan. Kan itu ada dalam program negara. Cita-cita negara. Karena apa? Itu nyontoh sifatnya Allah. Gitu. Bagaimana melindungi? Ya tentu dengan program-program itu lakukan dengan baik. Kalau kita berjanji kepada masyarakat agar sejahtera, agar stunting hilang, yang bergizi ini, keluarkan kegiatan untuk itu. Agar UMKM maju, berdaya ekonomi, gak cukup kita ngomong. Tirulah Allah mengatur alam ini sebagai pelindung. Bikin program yang membuat perlindungan dan semua sejahtera. Saya pikir itu tuntunan yang sudah diajarkan di dalam agama Islam, bahkan semua agama menurut saya. Semua agama pasti menolak kemadharatan, kemungkaran, kejahatan, kemaksiatan, bukan hanya milik umat Islam. Itu apa? Kalau agama sudah memerintahkan begitu, orang-orang yang beragama itu adalah pelindung-pelindung. Kalimat melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu kan Al-Hafidh. Jadi para kiai ulama dalam menyusun satu kalimat yang indah sekali di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu dalam konteks satu membaca ya hafidhu atau membaca ayat wallahu khairun hafidhun wa huwa arhamur rahimin itu juga dibaca berulang-ulang dalam konteks agar selain kita berdoa yang melaksanakan walillahil asmaul husna fad'u biha ya hafidhu tertanam di dalam diri kita juga kita harus menjalankan akhlak sebagai ya hafidhu. Ada juga ayat Al-Qur'an wallahu khairun hafidhun wa huwa arhamur rahimin, dan dialah yang maha memberi rahmat. Wirid 2 ini penting dalam konteks agar perlindungan itu selain dalam doa dan dalam praktek. Nah, doktrin ajaran di kalangan umat Islam yang dianggap menjadi ritual dan verbal tidak dilaksanakan, itulah yang kemudian membuat kita dianggap ketinggalan di dalam semua pengelolaan alam, pengelolaan kehidupan. Makanya kalau ada teori, katanya umat Islamnya terbanyak, ibadahnya paling lengkap. Sama dengan di sini. Katanya Indonesia kaya mineral, ada emas, ada perak, ada ini. Mana? Jangankan melindungi, katanya dicuri banyak orang. Nah, itu artinya perwujudan kita, nilai-nilai Al-Hafidh itu belum kita lakukan secara baik. Karena menjadi pelindung itu harus punya ilmu, harus punya kerja keras. Nggak cukup kita melindungi kok nggak gerak apa-apa kan. Melindungi itu butuh rekayasa. Kan gitu Pak Ketum. Harus berpijak pada ilmu pengetahuan, profesionalisme, Persis. pada manajemen yang melaksanakan etika kepemimpinan, kejujuran, keadilan yang harus dilaksanakan, keseimbangan. Nah, itulah yang disebut Al-Hafidh. Kalau menurut saya. Jadi itu yang menjadi kira-kira syarat-syarat untuk mengatakan saya ini pelindung. Seperti sifat Allah Al-Hafidh yang melindungi kita semua, yang memberikan kebaikan kepada kita semua. Tatkala mewujud pada individu atau kepada institusi pelindung,
Maka syarat-syarat itu ada. Punya ilmu melindungi, punya usaha untuk melindungi, punya target dan program untuk melindungi. Kan nggak mungkin keamanan turun seperti hujan dari langit. Ya. Keamanan harus direkayasa, diatur. Demikian juga musibah yang kita hadapi, itu juga karena kita tidak mampu menjaga lingkungan. Menjalankan dan melaksanakan ketakwaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa, Al-Hafidhu sebagai bagian dari asma Allah dan cermin yang akhlak harus dilaksanakan oleh seluruh manusia dan khususnya yang beriman dan bertakwa, pada dasarnya adalah jawaban atas pertanyaan bahwa umat Islam masih harus naik kelas dari sekedar membaca, memahami, naik kelas menjadi mengamalkan seluruh nilai ajaran dan perintah-perintah Al-Quran. Para pemirsa, terima kasih atas kebersamaan dalam Asmaul Husna. Insya Allah berkah, semoga memberi manfaat dan keunggulan dalam bulan suci Ramadan. Terima kasih Kiai Jazil. Sampai jumpa. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.